Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Leli. Hari ini aku mau masak menu sehari-hari di rumah. Ini ikan bulu ayam ya teman-teman, namanya di tempat saya. Ikan ini menjadi favorit anak aku. Kalau sudah masak di rumah, pasti dia lahap banget makannya. Dan aku juga akan berbagi tips cara memasak atau menggoreng dan menyambal ikan bulu ayam ini agar tetap kering dan garing ya teman-teman, dan bisa bertahan hingga 1 minggu. Buat teman-teman yang mau tahu caranya, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Untuk bahan yang diperlukan di sini sudah tersedia, ada ikan bulu ayam. Dicuci terlebih dahulu ya teman-teman, dan untuk nyucinya tidak perlu berlama-lama. Dan bahan sambelnya ada bawang merah, bawang putih, dan cabai saja. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan semuanya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk mempermudah proses penghalusan bumbu. Dan untuk bumbunya jangan langsung dihaluskan ya teman-teman, nunggu ikannya selesai digoreng lebih dulu. Panaskan minyak secukupnya, kemudian goreng ikan. Goreng dengan api yang sedang ya teman-teman. Jangan lupa ikannya dibolak-balik agar matangnya merata. Ikannya digoreng hingga benar-benar kering dan juga berubah warna kuning kecoklatan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Ikannya sudah matang. Sekarang kita angkat lalu ditiriskan. Nah, sekarang kita haluskan bumbu yang sudah kita masukkan ke dalam blender tadi ya, teman-teman. Setelah bumbu selesai dihaluskan, panaskan minyak sedikit saja. Kemudian tumis bumbu hingga harum. Masukkan garam dan juga kaldu bubuk secukupnya. Kemudian ditumis hingga bumbu kering dan juga berubah warna. Tips dan cara agar ikan yang disambal tetap kering dan renyah, tahan hingga berhari-hari. Caranya, tumis bumbu dengan sedikit minyak, kemudian dimasak hingga bumbu benar-benar kering dan berubah warna seperti ini ya teman-teman. Saya jamin dengan cara seperti ini, ikan yang disambal tahan hingga berhari-hari. Setelah itu masukkan ikan, kemudian diaduk-aduk sebentar saja ya teman-teman. Setelah itu matikan api, kemudian angkat dan sajikan. Nah, sekarang ikannya sudah matang dan ini hasilnya teman-teman. Ikan ini benar-benar enak. Cukup dengan nasi putih hangat menjadikan makanan terasa lebih nikmat. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa cobain resep ini ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe. Semoga sehat selalu.
Dan akhir kata, selamat mencoba. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Leli. Hari ini mau masak sayur asem. Ini rasanya enak dan seger banget pastinya. Dan cara buatnya juga sangat mudah ya teman-teman. Nah, sebelum ke proses pembuatannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara buatnya, tonton video ini sampai selesai ya. Dan untuk bahan yang diperlukan di sini sudah tersedia macam-macam sayuran. Ini aku beli yang sudah bungkusan ya teman-teman. Jadi ini tinggal pakai saja. Dan sudah ada bermacam-macam jenis sayurnya. Nah, kalau teman-teman mau buat sendiri sayurnya, boleh juga. Dan untuk bahan bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai. Ini akan kita haluskan semuanya ya teman-teman. Ada lengkuas dan juga daun salam. Pertama-tama haluskan bumbunya. Aku menggunakan blender ya teman-teman biar lebih cepat. Kemudian aku menambahkan minyak goreng untuk mempermudah proses penghalusan bumbu ya. Setelah bumbu dihaluskan, panaskan minyak sedikit saja. Lalu tumis bumbu sampai harum. Masukkan daun salam dan juga lengkuas. Tumis bumbu hingga berubah warna seperti ini. Kemudian tambahkan air 1,5 hingga 2 gelas. Setelah airnya mendidih, masukkan jenis sayur yang matangnya lebih lama terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah tekstur dari sayurnya sudah empuk, sekarang masukkan kacang panjang, garam, dan juga kaldu bubuk secukupnya saja. Lalu diaduk agar bumbu dan garamnya tercampur merata. Terakhir masukkan daun melinjo. Ini sengaja aku masukin terakhir ya teman-teman, karena daun melinjo ini sangat mudah matang. Jadi masaknya jangan lama-lama ya. Setelah itu matikan api. Jangan lupa sebelum diangkat koreksi rasa. Nah, sekarang sayur asemnya sudah matang dan siap disajikan. Ini rasanya beneran enak dan seger banget pastinya. Sangat cocok untuk sarapan pagi bersama keluarga tercinta. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain resep ini ya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku. Hari ini aku mau masak lagi, masaknya Thai chicken basil. Ini bikinnya sangat mudah ya teman-teman, dan untuk bahannya juga sangat simple. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang diperlukan, simak video ini sampai selesai ya. Untuk bahan yang diperlukan di sini sudah tersedia daging ayam cincang. Saya menggunakan bagian dada semua ya teman-teman. Dan untuk cabai aku menggunakan cabai keriting hijau dan juga merah. Kalau teman-teman mau lebih pedas boleh menggunakan rawit. Bawang putih, kecap ikan, kecap asin, saus tiram, bawang merah, daun basil. Kalau tidak punya boleh diganti dengan daun kemangi ya. Pertama-tama cincang halus bawang putih. Untuk cabainya dipotong sesuai selera saja ya. Setelah semua selesai diiris, panaskan minyak secukupnya, kemudian tumis bawang putih sampai harum. Kemudian masukkan daging ayam cincang, diaduk-aduk. Lalu tambahkan bawang merah utuh. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai daging ayam mengeluarkan air ya teman-teman. Nah, seperti ini daging ayam terlihat sudah mengeluarkan air. Sekarang masukkan kecap asin, kecap ikan, dan saus tiram. Masukkan gula dan garam secukupnya saja. Kemudian diaduk-aduk sampai airnya menyusut. Selanjutnya masukkan potongan cabai, masak hingga layu.
Dan terakhir masukkan daun basil atau daun kemangi. Lalu matikan api. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai semua bagian daun layu ya teman-teman. Dan jangan lupa koreksi rasa sebelum disajikan. Nah, sekarang Thai chicken basilnya sudah matang dan siap disajikan. Ini rasanya sangat enak. Keluarga di rumah pasti akan sangat menyukainya. Dan cara membuatnya juga sangat mudah kan teman-teman? Kalian juga bisa buat ini di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Hai semuanya, jumpa lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku memasak sayur yang mudah dan simpel saja, tapi tetap enak. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Di sini aku sudah siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Ada sayur bayam, bawang merah, bawang putih, cabai, 1 butir telur, garam, dan juga kaldu bubuk. Panaskan minyak secukupnya, lalu tumis kedua bawang dan juga cabai sampai harum ya teman-teman. Setelah tumisannya layu, sekarang masukkan 1 butir telur. Diaduk-aduk perlahan saja ya teman-teman, agar tekstur dari telurnya tidak terlalu hancur. Nah, setelah itu masukkan sayur bayam. Diaduk-aduk sampai sayurnya layu ya teman-teman. Tambahkan air sedikit saja. Masukkan garam, kaldu bubuk secukupnya. Lalu diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian masak hingga matang. Jangan lupa sebelum diangkat koreksi rasa ya teman-teman. Nah, sekarang tumis sayur bayam orak-arik telurnya sudah matang dan siap disajikan. Ini rasanya sangat enak. Kalau kalian bosen dengan sayur bayam yang berkuah bening, kalian boleh cobain resep ini di rumah ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Masak menu sehari-hari di rumah. Ikan ini beneran enak teman-teman, kalian boleh cobain di rumah. Cara masaknya juga mudah dan simpel. Bahan bumbu yang kita butuhkan adalah tomat hijau, cabai hijau, bawang putih, bawang bombay, dan juga serai. Semuanya dipotong-potong. Di sini aku akan menambahkan petai. Panaskan minyak, lalu kita goreng ikannya. Nah, ini dia ikan yang sudah kugoreng. Teksturnya tidak terlalu kering ya. Sekarang kita tumis bawangnya dulu sampai harum. Baru masukkan serai, cabai, dan juga tomatnya. Tumis sampai layu.
Masukkan ikan yang sudah digoreng dan juga tuang 1 gelas air. Aduk, biarkan mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan garam dan juga kaldu bubuk secukupnya. Jangan lupa berikan perasan jeruk nipis agar ikannya nanti terasa segar ya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian boleh skip aja. Masukkan petai, aduk-aduk dan biarkan airnya menyusut ya. Ikan cabai hijaunya sudah matang dan siap disajikan. Kalian boleh cobain di rumah ya. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama aku. Hari ini aku mau masak tumis cumi brokoli. Ini bikinnya sangat mudah, simple, sederhana, dan rasanya enak. Selain rasanya enak, tumis cumi brokoli ini juga bergizi ya. Nah, cocok banget sebagai sarapan ataupun menu makan malam bersama keluarga. Buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk bahan yang diperlukan di sini sudah saya siapkan, ada cumi yang sudah dibersihkan, dibuang bagian kulit merahnya dan dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Dan ada brokoli yang sudah dipotong, direndam dengan air garam, lalu dicuci bersih. Bahan selanjutnya ada cabai hijau, bawang putih, bawang bombay, dan tomat cherry. Semuanya dipotong sesuai selera ya teman-teman. Selanjutnya, panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bawang dan cabai hingga harum dan layu. Nah, setelah tumisan bumbu harum, masukkan brokoli dan cumi, lalu diaduk. Selanjutnya, masukkan 1/4 gelas air. Kemudian diaduk dan dimasak hingga airnya mendidih. Dan setelah airnya mendidih, masukkan garam dan kaldu bubuk secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian diaduk lagi agar tercampur dengan merata. Terakhir, masukkan potongan tomat cherry. Diaduk lagi dan dimasak sebentar saja. Jangan lupa sebelum diangkat koreksi rasa ya. Nah, sekarang tumis cumi brokolinya sudah matang dan siap dihidangkan. Bikinnya bener-bener gampang kan teman-teman?
Selain cara membuatnya yang mudah, bahan yang diperlukan juga sangat simpel ya. Rasanya juga sangat enak. Kalian juga bisa buat ini sebagai menu santapan bersama keluarga di rumah. Jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Selamat mencoba.